Saya ingin bertanya, apa yang disampaikan Buya tadi, bahwa esanya Allah adalah bukan hitungan satu matematik. Allah everything. Allah segala sesuatunya untuk saya. Dikaitkan kami sering ikut istighosah yang dipimpin oleh Kai Mas Duki, di mana ketika mengatakan la ilaha illallah berisa la mahbuba bil haq illallah, la ilaha illallah la maqsuda bil haq illallah, la ilaha illallah la mawjuda bil haq illallah. Tadi dari mulai dimensi Allah dalam tingkat penghambaan, penyembahan, sampai tujuan dan sampai pewujudan, Allah is my everything. Apalah tingkatan dari yang namanya mahmuba, mahmuda, maujuda itu dilihat dari dimensi Allah atau dilihat dari gradasi tingkatan keyakinan kita, atau menempatkan Allah pada makom mana kita bicara atau pada wilayah mana kita bicara. Itu saja Buya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Buya, Ya, langsung. mahbub, maujud, dan apa? Mahbub, maksud ya. Oke. Jadi maksud bahasa Indonesia maksud lah, tujuan. Dan kalau maujud artinya ada. Kalau mahbub itu yang dicintai. Yang paling tertinggi yaitu adalah mahbub, yang dicintai. Jadi kalau kita sebatas hanya meyakini ada, ya nggak ada artinya. Ya, saya melihat sungai juga ada, lalu urusannya apa? Jadi kita bertuhan itu tidak sebatas hanya mengakui Tuhan ada. Ya kalau Tuhan ada ya seperti inilah umat Islam terbengkalai seperti ini. Menjadi negara-negara yang terbelakang, yang miskin, yang nggak ada keamanan, ketertiban dan sebagainya. Negara yang paling kacau balau, semuanya perang saudara, bunuh-membunuh. Ya karena sebatas hanya mengakui Tuhan ada. Ya kalau kita percaya ini HP ini ada, ya minimal kan manfaatnya apa? Kan gitu masalahnya. Ini korek ada, manfaatnya apa? Lalu rokoknya ada, manfaatnya apa? Semuanya dijelaskan manfaatnya ada. Ya kalau sekedar hanya ada, begini, persepsi. Yang disebut persepsi itu adalah pemahaman kita, ya, melalui namanya terminologi, itu namanya mendefinisikan sesuatu. Pintu gerbang menuju persepsi adalah definisi, dijelaskan. Ya, supaya kita tahu kapasitasnya, potensinya, kegunaannya, manfaatnya, bahayanya, kerugiannya, keuntungannya dan sebagainya. Ini penting sekali kita sesuatu. Anak saya nanya, "Abah, ini apa?" Ini busi busi mobil tuh, spark plug kata orang Inggrisnya, spark plug, busi. Nah, saya suruh, "Nak, tolong ambilkan busi di situ." Dia udah tahu itu busi, diambilin. Tapi satu ketika saya cari busi, nggak ada. Mana? Buat bandul pancing. Dia tahu nama, tapi tidak tahu guna. Nah itu persoalannya. Ya orang kenal nama Tuhannya, namanya Allah. Cara pengucapannya aja masih beda-beda kok. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Kalau Allah mata ayahnya Pak. Mengucapkan namanya saja nggak seragam kok. Iya. Nah kalau saya namanya ucapannya salah, saya tersinggung juga sih. Ada MC yang kurang bijak tuh. Sekarang tibalah saatnya ceramah agama oleh Bapak Yaskur. Hebat Pak.
Ada lagi oleh Bapak ceramah yang namanya saya tidak tahu. Ada yang gitu, gelem busung gitu. Ya tolong jangan dikatakan namanya nggak tahu dong, gimana sih? Iya, ya minimal al-mukarram lah gitu. Karena namanya gue sebut namanya nggak tahu. Nah, menyebut Allah nggak jelas. Lalu Allah itu apa? Untuk apa dan sebagainya? Allah itu Tuhan. Tuhan siapa? Ini juga perlu pemahaman. Nah makanya para ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid itu mereka mencoba mendeskripsikan Tuhan itu dengan sifat-sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, jadi 21. Nah, itulah. Lalu itu menurut mazhab Asy'ari. Kalau Maturidi itu 13. Tapi yang perlu diyakini oleh Bapak semuanya, deskripsi ilmu tauhid sifat wajib 20 itu sebetulnya sifat-sifat kita. Karena kita bisa melihat, maka Tuhan bisa melihat. Kita bisa bicara, Tuhan bicara. Masa Tuhan tidak bisa bicara? Tetapi kan akhirnya kan kita tidak jelas bahwa itu hanya sekedar pendekatan saja. Karena bagaimanapun tetap sifat Tuhan yang sangat permanen itu laisa kamitslihi syai'un, Tuhan tidak seperti apa-apa. Ini. Nah, jadi kalau kita sekedar mengatakan Allah itu mewujud, ya sudah bagus, satu langkah pertama. Itu mewujud dulu ada. Ya kalau tidak ada ya mungkin akan melangkah maksud. Iya kan? Jakarta ada nggak? Ada. Saya ke Jakarta, pantas nggak? Pantas. Di mana tempatnya? Sebelah barat. Jauhnya berapa kilometer? 250 kilometer. Ya karena ada mewujud dulu, baru ada maksud. Mana maksudnya? Ke Jakarta, melangkahlah kita mendekati yang ada. Nah kalau kota Tingtong ada nggak? Kota Tingtong nggak ada ya, Tingtong ya, kota Tingtong tuh nggak ada ya. Terus mau mana kota Tingtong, di mana nggak tahu sih. Nah itu jadi tahapannya pertama adalah mewujud dulu, baru maksud, dua anta maksud. Jadi engkau sebagai tempat tujuanku yang terakhir. Ya artinya pengabdianku, ya ibadahku, sholatku, puasaku, semuanya telah ditujukan kepada Allah semuanya. Itu pun banyak sekali orang yang mengabdi kepada Allah masih dalam tahapan resiprokal, balik. Yaitu dengan harapan kita berbuat baik supaya dapat surga, bisa dapat bidadari yang cantik-cantik, yang perawan-perawan, yang bohai-bohai. Akhirnya beragama dibawa ke ranah seksual lagi nantinya. Ya itu kita waspada makanya. Jadi artinya bahwa masih ada harapan kita berbuat baik, nah nanti dapat surga. Kita menjauh dari kejahatan-kejahatan supaya kita selamat dari api neraka. Masih ada, itu sudah bagus, nggak ada masalah. Kalau seandainya surga dan neraka bisa memotivasi kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dan meninggalkan segala larangannya, itu sudah bagus. Tapi itu belum kelasnya cinta lah. Iya. Artinya jare wong Jawa mah anak petek. Jadi kayak ada udang di balik ngepai duit soten, pengen ngambung barangan mah. Gua aja beli di pai dicaluk maning. Iya, minta duit supaya bisa mencium, ketika nggak dikasih diminta lagi. Itu, menjadi ada urup-urupnya semacam itu. Sekarang andaikan Tuhan tidak menjanjikan surga, maukah engkau berbuat baik? Pertanyaan besar. Kalau Allah tidak mengancam dengan neraka,
apakah engkau jerah dari perbuatan-perbuatan dosa? Itu perlu untuk orang awam. Tapi kalau sudah tingkatannya mahbub, kekasih, itu sudah tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Yang ada adalah aku ingin berkorban segalanya untuk yang aku cintai. Terima kasih, itu aja.